kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 436. Jack terdiam beberapa saat sebelum kembali tenang. Sambil tersenyum acuh tak acuh, dia berkata, "Baiklah. Bagaimanapun, hari ini adalah pertemuan bagi kita, untuk merayakan persahabatan kita sebagai teman di medan perang. Aku akan membiarkan ini berlalu." Ketika Kuil mendengar ini, sudut mulutnya berkedut. Orang ini berbicara, seolah-olah dia telah dirugikan. Orang yang dianiaya adalah dia. Tuan muda tertua dari keluarga Senos. Dennis juga mengangguk, dia berjalan dengan dua teman lainnya dan juga Jack. Setelah Jack dan yang lainnya pergi, Kuil, yang tidak bisa menahannya lagi, berkata kepada Magnus yang ada di sisinya, "Paman, bagaimana kita bisa membiarkan ini berlalu? Orang itu terlalu sombong. Dia tidak menghormatimu, dan bahkan mengatakan, jadi bagaimana jika kamu adalah Raja Perang Bintang 7? Dia berbicara seolah-olah dia adalah Dewa Perang. Tidak apa-apa, orang ini hanya seorang prajurit biasa. Aku adalah Raja Perang, akan sangat kecil bagiku jika aku bersikeras untuk menjadi kalkulatif. Dan selain itu, kamu sendiri yang mengatakan kamu adalah tuan muda dari keluarga Senos. Tidak bisakah kamu menanganinya?" Magnus tertawa, kata-katanya penuh dengan petunjuk. Akan merepotkan untuk melakukannya sekarang, tetapi mereka selalu bisa memberi pelajaran pada pria itu nanti. Kuil mengangguk, "Bukan apa-apa. Namun, Dennis Howard baru saja memukulku, dan aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Dia juga tidak berlaku sopan padamu." Tanpa diduga, Magnus terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Sebaiknya kamu tidak memprovokasi Dennis Howard. Meskipun dia hanya seorang marsal, dia sangat kuat dan telah berkorban banyak untuk negara. Dia hampir menjadi Raja Perang, jika itu bukan karena posisi yang terbatas untuk mendapat gelar Raja Perang." Kuil mengangguk setelah mendengar ini. "Kamu sudah membicarakan Dennis Howard sebelumnya, dan aku tahu tentang itu. Namun, aku harap kamu masih membalas dendam untukku. Bagaimanapun, dia memukulku di depanmu, aku menolak untuk menerima semua ini. Semua itu harus menunggu." Wajah Magnus menjadi gelap. Raja Perang lainnya akan datang hari ini, dan dia adalah Raja Perang Bintang 6 yang terkenal. Dennis adalah bawahannya, ketika mereka masih berada di ketentaraan. Apakah menurutmu dia akan membiarkannya berlalu, jika aku melakukan sesuatu pada Dennis hari ini? Raja Perang Bintang 6. Siapa? Kuil menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Isfield penuh dengan talenta, dan ada beberapa Raja Perang yang kembali kali ini. Queen Hayes, dia orang yang sangat kuat dan sangat ahli dalam pertempuran. Karena itu, aku melakukan ini karena Queen, bukan karena Dennis." Magnus tersenyum pahit sebelum berjalan masuk bersama Kuil dan yang lainnya. Villa itu sudah dipenuhi orang. Berkumpul dalam kelompok berdua dan bertiga, semua orang mengobrol satu sama lain. Banyak dari mereka yang bersemangat. Bagaimana Magnus Sutherland membawa generasi kedua yang begitu kaya? Hari ini adalah pertemuan di antara kita para prajurit. Bukankah tidak pantas baginya untuk membawa orang seperti itu ke sini? Dennis masih sedikit tidak senang ketika mereka pergi untuk duduk di sebuah pavilion di bawah pohon willow. "Marsekal Howard, meskipun perilaku Kuil Senos di luar batas, bukankah kamu juga tidak menghormati Magnus Sutherland? Itu adalah putra saudara baptisnya. Jika kamu menamparkan orang itu sama saja dengan menamparkan wajah Magnus. Apakah kamu tidak takut dia membalas dendam padamu?" Mayor Leonard yang berteman baik dengan Dennis, dia tidak bisa membantu, tetapi mengingatkannya dengan niat baik. "Kurasa tidak. Magnus Sutherland adalah Raja Perang Bintang 7. Bagaimana dia bisa begitu tidak toleran? Pria Senos itu jelas-jelas yang membuat kesalahan." Mayor Pendragon menjawab. "Dan di atas semua itu, Raja Perang Magnus Sutherland sangat dihormati ketika dia berada di ketentaraan. Bagaimana dia bisa melakukan itu pada Marsekal Dennis untuk masalah kecil seperti itu? Bukankah Raja Perang bisa menyelesaikan kebencian dengan senyuman? Mungkin bukan itu masalahnya. Lagi pula, beberapa orang suka berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya." Jack tertawa dan berkata, "Namun, itu bukan apa-apa. Lagi pula, akan merepotkan baginya untuk mengacaukan jamuan makan yang dia selenggarakan sendiri hari ini, kan?" "Betul sekali," jawab mereka serempak. Bab 437. Dennis memikirkannya dan pergi untuk menyapa Raja Perang Sutherland, sudah lama sekali. "Ya, Raja Perang Sutherland, kamu masih terlihat sangat heroik.
Sejumlah komandan dan marsal segera maju ke depan untuk menyambut Magnus sambil tersenyum ketika mereka melihatnya masuk. Tidak perlu terlalu sopan. Kita tidak sedang di medan perang lagi, dan tidak ada banyak perbedaan dalam barisan kita sekarang. Kita semua adalah teman, dan orang-orang yang telah memenangkan kejayaan bagi negara ini. Mari kita semua menikmati pertemuan ini. Mari kita minum dan makan sepuasnya. Magnus berkata sambil tersenyum, tampak santai. Raja Perang Sutherland sangat santai. Ya, saya mendengar bahwa dia merawat para prajurit ketika mereka berada di medan perang. Suatu kali, dia membawa seorang prajurit yang terluka dan berlari lebih dari 100 km dalam semalam, hanya untuk mengirimnya ke rumah sakit. Dia menyelamatkan nyawa prajurit itu. Banyak tentara memandang Magnus dengan kagum ketika mereka mendengar tentang apa yang dilakukan Raja Perang Sutherland bertahun-tahun yang lalu. Raja Perang seperti itu benar-benar layak untuk dihormati semua orang. Senyum di wajah Magnus tidak pernah hilang setelah mendengar semua kata-kata tentang dia. Raja Perang Sutherland, ayo, biarkan aku menyalakan cerutu ini untukmu. Tuan Miller dari Carefree Villa dengan hormat memberinya cerutu. Dia kemudian membawa pemantik api dan mulai menyalakan cerutu untuk Magnus. Hei, Tuan Miller, jangan terlalu sopan. Aku bisa melakukannya sendiri. Magnus masih tampak santai. Dia mengambil pemantik api dari pihak lain dan menyalakan cerutunya. Dia mengambil beberapa isapan dan matanya menyala. Ini lumayan. Berapa harga cerutu ini? Oh, itu tidak mahal. Ini cerutu Kuba dan harganya hanya sekitar $1.000. Tuan Miller segera berkata sambil tersenyum. Jika Raja Perang Sutherland menyukainya, aku bisa mengirim beberapa kotak ke rumahmu nanti. Apa? Seru Magnus. Kamu menganggap ini tidak mahal? Ini benar-benar mahal, oke. Beberapa di antaranya bisa menyamai gaji bulanan seseorang. Ini terlalu boros. Ya, tentu saja, Anda benar. Tuan Miller segera mengangguk. Pada saat ini, banyak orang telah masuk dan jumlah orang meningkat dari menit ke menit. Mereka tahu semua itu adalah pertemuan para veteran tentara dan diorganisir oleh Raja Perang Bintang 7. Oleh karena itu, banyak veteran dari Eastfield yang juga hadir di sana. Menjelang siang, sudah ada sekitar 400 orang yang hadir pada pertemuan itu. Lihat, Raja Perang Hayes juga ada di sini. Seseorang berteriak kaget. Seorang pria besar diikuti oleh beberapa orang masuk dari pintu depan. Raja Perang Queen Hayes ada di sini. Dia adalah Raja Perang Bintang 6. Meski posisinya lebih rendah, kemampuan bertarungnya di antara para raja perang sangat menakutkan. Seseorang berkata, Bab 438. Ini bagus. Bos ada di sini. Pendragon berdiri dengan gembira ketika dia mendengar ini. Kami sudah lama tidak bertemu bos kami dan saya merindukannya. Dia dan Dennis pernah menjadi bawahan Queen. Ya. Dennis mengangguk. Dia berdiri, matanya bertemu dengan mata Pendragon, dan berjalan bersama. Bos. Mereka berdua menyapa, begitu mereka berada di depan Queen. Kalian berdua juga ada di sini. Sepertinya aku telah membuat keputusan yang tepat untuk berada di sini hari ini. Queen menatap bawahannya dan langsung tertawa keras. Dia menepuk bahu mereka. Bagus. Kalian masih terlihat kuat dan sehat. Sepertinya kalian berdua masih berolahraga di rumah, bahkan setelah meninggalkan medan perang. Itu suatu keharusan. Pendragon tertawa. Oh ya, bos. Saya ingin memperkenalkan seseorang kepada Anda. Dia penyelamat hidup saya. Saya sudah memberitahu Anda tentang dia sebelumnya, ketika saya memasuki ring dan hampir dibunuh oleh O'Neill. Saya terluka parah, tetapi terima kasih kepada pil yang diberikan Jack kepadaku, tubuhku pulih dengan cepat. Dennis tersenyum dan segera melambai pada Jack, memintanya untuk datang. Oh, kamu Jack. Aku tidak tahu kamu ahli dalam kedokteran. Bagus. Queen memandang Jack dan tertawa. Terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu, bawahanku ini pasti sudah mati. Sama-sama. Bagaimanapun juga, kita adalah tentara Daxia. Aku tidak bisa membiarkan dia mati begitu saja. Jack tersenyum. Queen, kamu tamu yang sangat langka. Magnus dan Tuan dari Carefree Villa berjalan bersama. Kakak Magnus. Kamu terlalu sopan. Aku mendengar kamu mengadakan pertemuan untuk merayakan hubungan kita sebagai tentara, jadi aku di sini. Ini acara yang sangat bagus. Apalagi, kita tidak punya waktu untuk bertemu setelah kembali dari medan perang. Queen tertawa keras. Kita harus minum beberapa botol ekstra hari ini. Senang bertemu denganmu, Raja Perang Hayes.
Saya Sun Miller, pemilik Villa Carefree. Ini kartu nama saya. Jika Anda ingin mentraktir orang lain dengan makanan di masa depan, Anda dapat mengunjungi villa kami. Villa kami memiliki lingkungan yang indah dan banyak layanan yang sangat bagus. Semua veteran yang datang ke sini untuk makan mendapatkan diskon 70%. Sun Miller mengambil kesempatan ini untuk memberikan kartu namanya. Diskon 70%. Ini bagus. Queen tertawa dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, apakah kalian mendengar itu, diskon 70%? Lain kali, kalian datang ke sini untuk makan, atau mentraktir seseorang dengan makanan, ada diskon 70% untuk kalian. Ini adalah isyarat penegasan dan merawat kita para prajurit. Sun tidak tahu bahwa Queen adalah orang yang lugas. Tidak hanya mengambil kartu nama, dia bahkan membantu Sun mempublikasikan bisnisnya. Terima kasih semua. Jangan khawatir. Selama kalian membawa lencana peringatan, kami akan memberimu diskon 70%. Sun memikirkannya, dan mengumumkan dengan keras kepada semua orang. Tuan Miller sangat baik. Ya, Tuan Miller benar-benar baik. Saya mendengar bahwa ada 60 meja di sini hari ini, tetapi Tuan Miller tidak mengambil sepeser pun. Dia mengatakan itu, karena ini adalah pertama kalinya semua orang yang ada di sini, dan mereka semua adalah orang-orang yang telah berkorban untuk negara. Semuanya gratis. Beberapa tentara mulai berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri, setelah mendengar ini. Sun sangat senang ketika mendengar itu. Tampaknya, keputusannya untuk mencoba mendapatkan buku bagus semua orang dan tidak mengambil uang kali ini, benar-benar cerdas. Bab 439. Oh ya, kenapa kita tidak berfoto? Dia berpikir dan menyarankan, dan merasa senang dengan sarannya. Bagus. Queen mulai menertawakan ide bagus itu. Segera, semua orang berdiri untuk mengambil beberapa foto bersama. Jangan khawatir. Saya akan mengirim foto-foto itu ke rumah Anda setelah selesai dibingkai. Sun tersenyum, sangat bahagia di dalam. Bukankah itu taktik pemasaran yang baik untuk menyimpan beberapa foto dan memajangnya di pintu depan villa untuk menunjukkan bahwa bahkan Raja Perang pernah datang ke villanya? Lagi pula, bukan hanya satu Raja Perang yang datang, tetapi dua. Semuanya, sudah hampir waktunya untuk pertemuan dimulai. Ayo, kita pergi ke halaman dan duduk karena makanan akan segera disajikan. Selain itu, saya secara khusus mengundang beberapa bintang wanita untuk pertemuan hari ini. Mereka semua bintang kelas 1, dan mereka akan tampil sepanjang kita menikmati jamuan makan. Sun berkata kepada orang banyak setelah melihat waktu. Ayo, ayo. Pemilik ini terlalu sopan. Pasti menghabiskan banyak uang untuk mengundang beberapa bintang tamu yang terkenal. Hei, dia kaya, jadi wajar saja jika dia tidak peduli dengan uangnya. Beberapa tentara berdiskusi di antara mereka sendiri saat mereka berjalan masuk. Lihat ini, kamu membuatnya terlalu megah. Magnus berbicara dengan rendah hati, tetapi dia diam-diam sangat senang dengan ini. Bagaimanapun, dialah yang mengatur kegiatan pertemuan ini. Ini hanya akan membuatnya terlihat lebih baik. Sudah siang, kurasa tidak ada orang lain yang akan datang lagi. Queen berkata sambil berjalan masuk. Dennis melihat ke pintu masuk dan berkata, aku sudah memberitahu Dewi Perang, dan dia tahu tentang pertemuan hari ini. Tapi sepertinya, dia tidak akan ada di sini, dia mungkin tidak suka dengan kegiatan seperti ini. Kegiatan ini memiliki arti yang berbeda. Ini adalah pertemuan untuk menikmati hubungan kita sebagai tentara. Saya harap dia akan datang. Queen tersenyum pahit. Segera, semua orang memasuki halaman besar. Di halaman, hampir 100 meja didirikan. Beberapa orang sudah mengambil tempat duduk mereka. Ada panggung yang dipasang di tengah, jelas untuk penampilan artis yang akan berlangsung selama jamuan makan. Pergi dan beritahu para artis, mereka dapat mulai bernyanyi begitu mereka sudah siap. Tuan Miller dengan cepat berbicara kepada bawahan di sampingnya, yang segera berlari ke dalam. Beberapa saat kemudian, seorang artis wanita berjalan keluar sambil tersenyum. Dia mulai bernyanyi setelah pengenalan diri singkat. Bukankah ini artis wanita terkenal, Black Knight? Ya, sosok dan temperamennya sangat bagus. Beberapa prajurit terkejut saat melihat artis wanita tersebut. Black Knight. Mata Magnus berbinar ketika dia melihatnya. Saya tidak tahu bahwa Tuan Miller dapat mengundang artis terkenal seperti itu. Black Knight adalah idola saya. Dia memiliki temperamen yang bagus dan tubuh yang bagus, yang benar-benar langka. Meskipun bintang-bintang ini terkenal, sebenarnya relatif mudah untuk mengundang mereka bernyanyi. Bagaimanapun, uang menguasai dunia.
Selama Anda membayar mereka cukup, apapun bisa dilakukan, kata Sun dengan senyum di wajahnya. Sepertinya, Magnus sangat puas dengan bintang yang dia undang kali ini. Benarkah? Mereka bisa melakukan apa saja, asalkan ada bayarannya. Mata Magnus berbinar saat dia memeriksa sekelilingnya, sebelum bertanya dengan suara rendah. Bab 440. Sun tercengang ketika mendengar ini. Dia tahu bahwa Raja Perang Sutherland tidak hanya menyukai barang antik dan barang mahal, dia juga sangat menyukai wanita cantik. Namun, dia tidak menyukai wanita cantik biasa. Dia menyukai orang-orang dengan temperamen yang baik dan dengan sedikit kesombongan. Jelas, Magnus melakukan semua ini secara diam-diam. Dia masih Raja Perang yang dihormati di depan umum. Sun jelas melihat ketertarikan Magnus pada Blake. Ini sepertinya kesempatan yang baik baginya untuk masuk ke buku-buku bagusnya. Tuan Miller mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Memeriksa untuk memastikan tidak ada banyak orang di sekitar, dia menyiratkan, saya percaya itu bisa diatur. Lagi pula, siapa yang bisa menahan godaan uang? Belum lagi, banyak artis wanita mengagumi penampilan heroik Raja Perang Sutherland. Bagaimana apanya? Magnus tersenyum sedikit dan bertanya. Tidak ada yang istimewa. Saya punya beberapa kamar di area villa saya. Salah satu kamar adalah tempat saya menginap saat saya senggang. Coba saya lihat apakah dengan sejumlah uang, saya dapat mengundang Blake untuk mengobrol dengan Anda. Di sisi lain, saya percaya bahwa dia juga mengidolakan Anda. Mungkin, dia akan bersedia bertemu dengan Anda, tanpa mengambil sepeser pun. Sun tertawa dan berkata, oh, tapi bagaimana aku tahu kapan waktunya untuk mengobrol? Magnus berpikir dan bertanya. Setelah pertunjukan selesai, dan pada saat semua orang mabuk alkohol, kamu juga akan minum cukup banyak. Lalu, aku akan memintanya untuk datang, untuk membantu membawamu ke kamar. Kata Sun sambil tersenyum. Sudah hampir waktunya. Kurasa tidak ada orang lain yang akan datang, dan aku mulai lapar. Mari kita mulai pestanya. Magnus duduk di meja utama, dengan Queen duduk di sampingnya. Jack tidak ingin melihat orang seperti Magnus dan Queen, jadi dia duduk di meja lain. Jika Queen tidak ada di sini, dia akan pergi karena Magnus membuatnya merasa tidak bahagia. Dennis ingin minum dengan Jack sejak awal, jadi dia duduk di samping Jack. Hei, saudara ini. Tadi aku melihatmu berkelahi dengan Raja Perang Sutherland di pintu. Benarkah? Seorang komandan yang berada di samping Jack menatapnya dan bertanya dengan lembut. Ya. Jack mengangguk dan mengakuinya. Asisten komandan segera menggelengkan kepalanya. Sungguh tidak berpengalaman. Meskipun ini adalah pertemuan untuk merayakan dan berbicara tentang hubungan antara tentara, ada orang-orang di sini yang tidak bisa kita ganggu. Tidakkah kamu tahu siapa orang-orang itu? Kamu dalam masalah. Prajurit lain yang mengenakan lencana perunggu seperti Jack menimpali, ya, saudaraku. Prajurit biasa seperti kita sangat berbeda dari Raja Perang. Kita adalah lumpur di tanah dan mereka adalah awan di langit. Kita tidak suka sanjungan, tetapi kita tidak boleh menyinggung perasaan orang lain, kan? Sabar sementara, dan segalanya menjadi tenang, mundur selangkah akan lebih baik, untuk masa depan yang lebih cerah. Saya pikir kesabaran sementara, akan membuat Anda lebih marah dan frustasi, dan setelah mengambil langkah mundur, hanya akan membuat Anda merasa seperti Anda telah kalah. Jack tertawa saat membuka sebotol anggur dan mengisi gelas semua orang. Dennis terperanjat saat melihat tindakan Jack. Jack adalah seorang prajurit tertinggi yang pernah ada di seluruh Daxia. Bagaimana dia bisa membiarkannya menyajikan anggur untuk mereka? Tidak. Bagaimana kamu bisa menyajikan anggur? Dennis segera berdiri dan mengambil botol wine dari tangan Jack.